Berita MotoGP hari ini, Rabu, tanggal 23 September tahun 2020. Berita utama hari ini dari pembalap Monster Energy Yamaha, Valentino Rossi. Berita kedua dari pembalap Mission Winnow Ducati, Andrea Dovizioso. Berita ketiga dari pembalap Suzuki X-Start, Joan Mir. Berita terakhir jadwal MotoGP Catalunya Barcelona 2020. Rossi setahun di Petronas Yamaha, lalu bikin tim sendiri di MotoGP. Ada dua berita mengejutkan dari Valentino Rossi. Pertama, ia akan segera diresmikan sebagai pebalap baru Petronas Yamaha SRT. Kedua, ia dikabarkan akan membangun tim sendiri di MotoGP. Diberitakan GP1 dan The Rest, Rossi sudah melakukan sejumlah pertemuan intensif sejak pekan lalu, dengan Razlan Razali, CEO Petronas Yamaha, dan Lin Jarvis, Managing Director Yamaha, di markas VR46 yang terletak di Tavulia, Italia. Hal ini untuk membahas kepindahannya ke tim satelit Yamaha tersebut. Peresmiannya akan dilakukan pada Kamis, tanggal 24 September tahun 2020, di Barcelona, di mana setelahnya akan ada persiapan menyambut MotoGP Catalunya yang digelar pada 25–27 September. Rencananya, Rossi akan dikontrak selama setahun, yakni cuma untuk balapan MotoGP 2021. Ia akan membawa 3 orang krunya untuk bergabung dengan tim asal Malaysia tersebut, yakni David Munoz, kepala kru, Matteo Flamigni, operator telemetri, dan Idalio Gavira, pelatih. Bukan tanpa alasan Rossi cuma dikontrak setahun oleh Petronas Yamaha. Hal itu dikarenakan ia berencana memiliki tim sendiri di MotoGP 2022. Sebelumnya, tim milik Rossi, Sky Racing Team VR46 sudah tampil di Moto2 dan Moto3. Dengan adanya reorganisasi MotoGP 2022, hal itu membuka kesempatan buat tim baru masuk ke sana, termasuk Sky Racing Team VR46. Kabarnya, Rossi akan menempatkan adiknya, Luca Marini, sebagai salah satu pebalap. Belum diketahui apakah Rossi juga akan membalap di tim miliknya atau tidak. Mengenai kabar soal timnya masuk ke MotoGP, Rossi sudah membicarakannya pekan lalu. Namun ia mengaku harus mempelajarinya dulu. Untuk kami, Sky Racing Team VR46 masuk ke MotoGP di 2021, rasanya tidak, kata Rossi, dikutip Crash. Tapi di 2022, MotoGP akan melakukan banyak perubahan, jadi kami harus memahaminya. Saat ini, kami bahagia bisa tampil di Moto3 dan Moto2 karena disitulah dimensi kami saat ini. Untuk ke MotoGP, kami harus melakukan langkah lebih lanjut. Itu tidak mudah, jelasnya. Ada banyak rumor terkait pabrikan mana yang akan menyokong motor timnya andai masuk ke MotoGP. Yamaha tentu dikaitkan dengan hal ini, namun Suzuki yang dimanajeri teman Rossi, Davide Brivio, juga difavoritkan. MotoGP dicap kejuaraan kelas teri tanpa Marc Marquez, Andrea Dovizioso tak terima. Persaingan yang ketat ketika sang jagoan tidak terlibat membuat MotoGP 2020 mendapat cap buruk. Andrea Dovizioso pun tidak setuju. MotoGP 2020 menghadirkan kejuaraan yang ketat dengan hasil yang sulit diprediksi. Total sudah ada 12 pembalap berbeda yang mampu naik ke atas podium pada MotoGP 2020, itu lebih dari setengah jumlah kontestan tetap yang terlibat. Podium teratas pun seolah digilir dengan hadirnya 6 pemenang berbeda dari 7 balapan yang sudah berlangsung sejauh ini. Secara kebetulan, persaingan yang begitu kompetitif terjadi ketika sang juara bertahan yaitu Marc Marquez absen karena cedera. Pembalap Repsol Honda itu harus menepi, setelah cedera patah lengan kanan yang menimpa pada balapan pembuka ternyata pulih lebih lama. Marc Marquez sendiri telah menjadi kekuatan dominan di MotoGP. Sejak debut pada 2013, pembalap berjuluk The Baby Alien itu hanya sekali gagal juara. Musim lalu pun Marquez nyaris tak terkalahkan. Bagaimana tidak, kecuali satu balapan di mana dia gagal finish, pria asal Cervera itu selalu berada di posisi 2 besar. Persaingan yang sengit pada musim 2020 menghadirkan dua sisi mata uang bagi MotoGP. Di satu sisi, perlombaan yang terus menghadirkan kejutan membuat MotoGP mendapatkan eksposur besar, utamanya di dunia maya. Di sisi lain, ajang balap motor paling bergengsi itu dicap memiliki level kompetisi yang rendah. Sebab kompetisi yang nyata baru terlihat ketika sang favorit juara tidak ada.
Perihal anggapan ini, Andrea Dovizioso menyatakan tidak sepakat. Salah jika menyebut kejuaraan ini berada di level yang rendah, kata Andrea Dovizioso, dilansir bolasport.com dari GP1. Lihat saja bagaimana ketatnya persaingan antar pembalap. Ini bisa berarti dua hal, entah kualitas semua pembalap MotoGP buruk atau mereka benar-benar kuat. Dovizioso berpendapat persaingan di MotoGP selalu ketat baik saat kualifikasi juga soal ritme balapan. Dia menunjuk margin kecil yang memisahkan pembalap di posisi 15 besar. Rival terdekat Marquez dalam 3 musim terakhir itu juga menilai, level kompetisi tidak bisa diukur dengan fakta bahwa kampiun kejuaraan selalu sama. Jadi karena itu maka levelnya rendah. Menurut saya, hanya para pembalap yang bisa berbicara soal rendah atau tingginya level, tutur Andrea Dovizioso menambahkan. Itu karena Anda tidak tahu semua detailnya jika Anda tidak berada di atas motornya, jadi Anda seharusnya fokus dengan detail lain dan tidak berbicara soal hal ini. Andrea Dovizioso sendiri berpendapat MotoGP musim ini begitu ketat karena faktor ban baru yang dibawa oleh Michelin selaku penyuplai tunggal. Dovizioso bahkan tidak yakin seorang Marc Marquez mampu mengatasi masalah ban, walau menunjukkan performa kuat pada penampilan satu-satunya musim ini. Tentu saja dia sangat cepat di Jerez, tetapi jika kita menganalisisnya secara logika, bagaimana penampilannya saat tes di Qatar? Sangat buruk, kata Dovizioso. Jerez mungkin tidak memberi kita informasi sebenarnya soal potensi dia, akan tetapi intinya adalah ban-ban ini telah menyebabkan situasi ini. Dari tes kebalapan pertama, bagi saya ini logis, semua orang boleh memiliki pendapat masing-masing tetapi inilah data yang objektif, tandasnya. Terlepas dari perdebatan perihal level kompetisi, MotoGP 2020 menjanjikan juara baru setelah Marc Marquez dipastikan terlempar dari peta persaingan. Marc Marquez diprediksi baru akan kembali pada seri balap ke-10. Dengan 4 balapan tersisa, mustahil Marquez bangkit dengan 0 poin yang dimilikinya. Adapun klasemen pembalap untuk sementara dipimpin oleh Dovizioso. Juara dunia 1 kali tersebut bertengger di posisi pertama dengan torehan 84 poin. Optimisme Joan Mir soal peluang juara MotoGP 2020. Joan Mir kini menjadi salah satu favorit juara di MotoGP 2020. Padahal rider Suzuki X-Star ini belum pernah sekalipun meraih kemenangan di musim ini. Mir kini berada di posisi keempat klasemen sementara dengan nilai 80 dari 7 balapan. Ia tertinggal 3 angka dari Maverick Viñales dan Fabio Quartararo serta 4 angka dari Andrea Dovizioso. Masuknya Mir dalam konstelasi calon juara dunia musim ini jelas tak diprediksi sebelumnya. Apalagi ia sempat gagal finish 2 kali dalam 3 balapan pertama. Meski begitu, Mir perlahan menunjukkan konsistensinya. Meski sempat crash 2 kali, ia selalu mampu finish 5 besar di 5 balapan lainnya. Ia bahkan sudah 3 kali naik podium, yakni 2 kali finish sebagai runner-up MotoGP Austria dan MotoGP Emilia-Romagna, dan sekali ada di urutan ketiga, MotoGP San Marino. Hasil itu berbeda dengan 3 rider lain yang ada di atasnya. Performa Quartararo, Viñales, dan Dovizioso masih naik turun, meski sudah pernah meraih kemenangan. Mereka juga punya masalah dengan motor masing-masing. Hal itu tak dialami Mir, yang dengan motor Gex RR miliknya mampu melaju cepat. Bahkan Quartararo sampai memuji kualitas motor Mir yang dianggapnya sempurna. Melihat peta persaingan saat ini, Mir yang awalnya tak begitu memikirkan kini mulai optimis bisa finish teratas. Ia cuma perlu mempertahankan performanya saat ini, kalau bisa melebihinya. Saya tentu tak menduganya, kata Mir soal dirinya yang menjadi calon juara, dikutip The Race. Tapi setelah balapan di Austria, di mana saya sangat kompetitif di sana dan sempat naik podium, saya jadi percaya diri bisa meraih lebih dari sebelumnya. Susah mempertahankan konsistensi seperti ini, tapi itulah tujuan saya sampai akhir musim. Saya merasa sedang bersaing meraih gelar juara dunia. Saya tak begitu memperhatikannya karena masih ada banyak poin tersisa, tapi benar kami sudah setengah jalan dan rasanya musim ini baru dimulai di sini. Di posisi 4 besar, perolehan poinnya bisa dibilang sama. Mari kita lihat apakah kami bisa menjaga konsistensi sampai balapan terakhir, tegas rider 23 tahun itu. Terakhir kali Suzuki meraih juara dunia di kelas primer terjadi pada 2000 lalu lewat Kenny Roberts Jr. saat masih di kelas 500 cc. Bisakah Mir memutus dahaga juara? Hal itu harus dibuktikan mulai balapan selanjutnya, yakni MotoGP Catalunya yang digelar Minggu, tanggal 27 September tahun 2020.
Jadwal MotoGP Catalunya akhir pekan ini. Jadwal MotoGP Catalunya akhir pekan ini bisa disimak di sini. Di seri sebelumnya, rider-rider Spanyol menjadi penguasa. Bisa lanjut lagi. Rangkaian MotoGP Catalunya start Jumat tanggal 25 September tahun 2020. Latihan bebas pertama digelar pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat, selesai pada pukul 15.40. Sesi hari Jumat dilanjutkan pada pukul 19.10 waktu Indonesia Barat. Sesi latihan bebas kedua juga berjalan selama 45 menit. Sabtu, tanggal 26 September tahun 2020, latihan bebas 3 MotoGP Catalunya dimulai pada pukul 14.55 waktu Indonesia Barat. Sementara sesi kualifikasi I digelar pada pukul 19.10 sampai pukul 19.25 waktu Indonesia Barat. Sementara sesi kualifikasi 2 berlangsung pukul 19.35 sampai pukul 19.50 waktu Indonesia Barat. Sajian utama balapan di sirkuit de Barcelona Catalunya, Montmeló, berlangsung, Minggu tanggal 27 September tahun 2020, malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Untuk balapan di Montmeló pada akhir pekan ini, akankah ada pemenang baru lagi di MotoGP Catalunya kali ini? Berikut jadwal MotoGP Catalunya akhir pekan ini.